Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Arus. Salam spiritual seni dan budaya. Terima kasih kembali lagi bersama saya untuk Yarus di konten YouTube saya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi berkat rezeki yang melimpah dalam setiap usaha kerja yang kita lakukan, karena usaha yang kita lakukan tidak akan menanti hasil selagi itu pekerjaannya halal ya. Sesusah apapun kita berusaha mencari pekerjaan yang halal, walaupun itu sedikit hasilnya, tetapi berkat buat kita ya. Dan yang pasti sehat ya, sehat itu yang utama, itu sehat. Kalau kita sehat, bekerja pun enak, melakukan aktivitas apapun itu enak. Jangan lupa tetap menggunakan masker untuk protokol kesehatan ya, jaga jarak. Ini saya udah lama nih tidak bikin konten edukasi, dan saya udah beberapa hari ini tidak dapat video, lagi sibuk dalam pekerjaan. Di hari ini mau bikin konten ya seperti biasa. Itu kemarin ada teman WA pribadi menanyakan ini nih, masalah pesugihan warung makan, pesugihan tempat makan. Dia pernah cerita dia makan di suatu tempat itu kok ramai ya katanya. Padahal kok makan itu bagi dia itu tidak ada kenikmatan bagi dia ya. Mungkin dia makan itu berdoa atau apa, saya tidak tahu. Tapi bagi dia itu aneh. Dia penasaran sehingga ke tempat itu dia makan, lihat orang itu ramai kan. Dia mesenlah makanan. Jadi dia makan, rasanya makan itu biasa saja. Tapi kok orang ramai ya katanya. Jadi dia menanyakan kepada saya, apakah betul itu pesugihan warung makan itu memang ada? Jadi saya jawab saya jawab WA-nya, ya itu memang ada, pesugihan warung makan itu ada. Kalau di kota-kota besar, rata-rata itu kalau tempat makan itu, warung makan ya, usaha makan ya, pakai pesugihan. Hampir rata-rata usaha makan itu pakai pesugihan, pakai pelaris, biar orang tuh banyak datang ya, tempat tuh banyak datang. Itu udah bukan menjadi rahasia umum lagi ya yang namanya pesugihan warung makan ini. Hampir rata-rata lah, dari warung makan kaki lima sampai yang kelas restoran pun menggunakan pesugihan. Karena dunia ini semakin modern, orang semakin percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini saya akan lanjutkan ya pembahasan kita. Tadi agak sedikit cerita biar tidak bosan ya. Jadi saya di sini mau bahas pesugihan warung makan. Pesugihan warung makan ya. Saya akan membahas sesuai apa yang saya ketahui ya. Saya tidak nambah, tidak mengurang. Jadi saya setiap membahas yang konten-konten seperti ini, saya membahas sesuai yang apa saya alami, pengalaman saya ya. Pengalaman saya yang saya ketahui akan saya bagi. Jadi di sini kita edukasi, belajar bersama. Bukan berarti saya pandai, saya sok pandai, enggak. Ini berbagi pengalaman saja. Saya harapkan bagi yang melihat konten saya ya berkomentar yang baik, ditonton sampai habis biar tidak gagal paham. Jangan berkomentar yang buruk, mengatakan ini itu kan tidak baik ya. Apalagi yang punya keilmuan lebih, wah dicoba-cobain. Ngapain coba-cobain? Terus ilmu itu simpan ya, nolong orang itu lebih baik. Gak usah nyoba-nyoba. Ngapain nyoba-nyoba saya tidak pernah ganggu orang ya. Saya di sini juga mau menyampaikan, saya juga melayani pengobatan non medis ya. Non medis itu ya seperti santet, teluh, dan macam-macam ya. Untuk pelaris pun saya ada juga ya. Bukan saya
Mendua di atas enggak. Ada yang mencari pelaris, saya juga ada. Jadi pelaris itu beda-beda ya. Orangnya pelaris apa atau apa. Bukannya jangan disalahkan oknum spiritualnya, yang salah itu orang yang mencari. Kalau macam-macam kita ini kan penyedia. Kembali lagi dengan di atas. Kita yakin tanpa barang-barang ini pun usaha kita tetap laris seperti itu. Jadi saya melayani pengobatan medis, pembersihan tempat usaha, pembersihan rumah. Bagi yang ingin belajar spiritual pun saya juga melayani. Alamat saya di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Nah, nomor WA admin saya, nomor WA khusus admin saya ada di deskripsi video saya itu. Silakan dibuka di situ. Boleh kontak-kontak saya ya. Oke, itu saja. Mungkin kita lanjutkan. Pesugihan warung makan. Oke, yang saya ketahui ya, ini yang saya ketahui kalau pesugihan warung makan itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan di warung makan. Yang pertama, hanya nikmat itu pas kita makan di tempat ya. Jadi pas kita makan di tempat itu serasanya nikmat, enak. Padahal kita makan itu barang itu sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kok terasanya enak ya, rasanya nikmat gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri warung makan itu ada pesugihan ya. Yang kedua, rasanya akan berubah. Rasanya akan berubah total jika kita berdoa sebelum makan. Coba saja, berdoa dengan iman ya. Jangan berdoa salah-salahan. Kita itu kalau mau berdoa itu dengan iman, dengan niat kita. Nah, benar-benar berdoa, yakinkan. Pasti kalau rumah makan itu ada pesugihan, rasa makanan itu akan berubah. Nah, pertama kelihatannya enak, pasti dia akan di mulut kita rasa tidak enak. Rasa sesuatu yang aneh di mulut kita nanti. Makanya sebelum makan wajib berdoa ya, berdoa dengan iman ya. Jadi keyakinan yang baik, silakan berdoa. Nah biasanya ini saya pernah lihat ada satu tempat. Ini yang ketiga ya. Nah, dia terdapat satu ruangan yang sangat rahasia. Nah, itu ruangan itu tidak boleh dibuka, tidak boleh apa. Tempat itu sangat rahasia itu. Biasa dia menyediakan ruangan itu. Saya pernah lihat ada ya di sekitar Pontianak sini. Dia memang punya ruangan khusus ya, untuk pesugihan dia itu ya. Karena ya orang lain mungkin tidak tahu lah ya. Kalau saya sih tahu. Saya ingin membuktikan waktu itu memang energinya di situ, memang pusat energinya di situ, ada pusat energi sesuatu di situ. Kemungkinan itulah tempat ruangan rahasia dia ya, untuk pesugihan dia itu. Itu salah satu rumah makan juga di Pontianak sini. Ada itu. Nah, yang keempat, kasir yang jaga itu langsung pemiliknya. Biasa kebanyakan seperti itu. Kalau pesugihan itu, kasir itu dijaga langsung oleh pemiliknya. Dia tidak menyuruh orang lain jaga itu, pasti langsung pemiliknya. Kalau tidak dia pasti anaknya yang tahu dengan dia punya pesugihan lah. Itu ciri-cirinya. Yang kelima, makanan akan berubah rasa jika kita bawa pulang ke rumah. Bisa kita bungkus ya. Makanan itu kita beli, kita bungkus, kita bawa pulang rumah. Terasa makanan itu saja akan berubah. Kemungkinan pas kita makan di sana, kok makan di tempat itu enak ya gitu. Bawa pulang kok berubah rasa. Itu ciri-ciri rumah makan itu pakai pesugihan. Itu salah satu cirinya. Yang keenam ya, jorok. Jorok tapi orang selalu ramai. Itu ciri-ciri pesugihan tuh. Kalau Anda pernah lihat rumah makan jorok ya, tapi orang tuh ramai, itu salah satu ciri-ciri pesugihan. Orang itu jorok saya depan kita, padahal kita tahu itu kan jorok. Waduh, kok tidak bersih ya tempatnya, kok orang itu gini-gini, tapi kita masih mau makan di situ.
malah ramai kan. Nah, itu salah satu contoh pesugihan warung makan. Jadi kalau ada pernah alami hal yang seperti ini, berarti rumah makan itu ada pesugihan. Ini yang saya bagi, ini yang saya ketahui ya. Ada 6 poin nih. Yang lebih mendasar nih 6 poin inilah. Apa yang saya sebutkan ini, jika Anda merasa makan di tempat itu seperti 6 poin yang sebut ini, berarti positif warung makan itu mempunyai pesugihan. Nah, kalau daerah sini apa nih? Pontianak ya. Pontianak, setahu saya ya. Sama saya jalan-jalan, saya suka makan, sehingga lumayan juga yang pakai pesugihan. Itu lumayan banyak lah yang pakai pesugihan. Hampir kalau di daerah pasar perkotaan rata-rata pakai pesugihan. Pesugihan warung makan tuh mereka pakai. Kalau orang spiritual yang mempunyai kelebihan batin ya pasti tahu lah, bisa lihat. Kadang kok kita lihat kan warungnya agak redup, nah itu masuk pengaruh juga tuh. Warungnya remang-remang kalau redup gitu ya, itu biasa pakai pesugihan juga. Sebenarnya kita bisa menyadarkan diri kita kalau wah barang itu kayak pakai pesugihan ya. Sebenarnya kita bisa tahu itu, walaupun kita tidak mempunyai kelebihan spiritual batin. Sebenarnya manusia pada umumnya bisa tahu, akan terasa di kebatinan pribadi kita yang memang Tuhan beri itu akan terasa sebenarnya. Gitu kita makan lihat itu kok ada rasanya tidak enak, itu ada sesuatu rasa mengganjal di pikiran, di hati, ragu-ragu. Ya, bagus tidak usah makan di situ lah. Itu salah satu kode lah ya, kode alam yang ada di tubuh kita. Jadi kita waspada. Memang rasa-rasanya ragu, maka situ ya usah, lebih pulang atau cek tempat makan lain ya. Tapi kalau usahakan sih makan itu kalau bisa masak sendiri di rumah, kayak lebih nikmat ya. Satu, kalau kita masak sendiri itu bisa lebih nikmat. Dua, bisa lebih nambah, enggak bayar. Kalau kita makan di luar mau nambah itu bayar, buang duit lagi. Oke, mungkin cuma itu saja saya dapat bagikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Yang pastinya saya tidak bermaksud menyinggung siapapun ya. Jangan ada yang merasa tersinggung. Ini edukasi pembelajaran dan saya pun tidak menyebutkan nama si A, si B, si C, warung si A, si B, dan si C. Ini umum nih. Ini yang saya bagi ini untuk kelayak ramai, publik, umum. Ini sama-sama belajar. Pokok inti tidak ada menyinggung siapapun ya. Mungkin ini saja. Bagi yang ingin bertanya ya nomor WA saya ada di deskripsi video saya. Ditonton sampai selesai biar kita tidak gagal paham. Itu saja ya. Oke. Mungkin sampai sini saja. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih.